Pandemi COVID-19 telah berlangsung hampir 1 tahun di Indonesia. Namun, kasus positif harian dalam negeri masih terbilang tinggi dan aktivitas perekonomian belum kembali pulih. Lalu bagaimana kondisi pasar ke depan di tengah ketidakpastian ini? Selamat sore semuanya. Dalam Danamon Financial Friday kali ini, kita akan membahas perkembangan dan arah pasar ke depan bersama saya, Irman Faiz. Berangkat dari kacamata perekonomian global, tren perbaikan ekonomi dunia terus berlanjut, termasuk di negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Bahkan Tiongkok berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif untuk keseluruhan tahun 2020, yaitu sebesar 2,3% dibandingkan tahun 2019. Perbaikan yang terus berlangsung ini seiring dengan kebijakan restriksi mobilitas yang lebih longgar, proses vaksinasi yang sudah berjalan, serta dorongan dari stimulus fiskal dan moneter yang besar. Perbaikan ekonomi global kemudian mendorong aktivitas ekspor Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatatkan ekspor pada kuartal keempat 2020 tumbuh sebesar 6,7% jika kita bandingkan dengan kuartal 4 2019. Angka ini membaik dari kuartal 3 2020 yang tercatat kontraksi sebesar 6,5%. Sementara itu, permintaan domestik juga menunjukkan perbaikan, namun masih terbatas. Serupa dengan fenomena global, perbaikan permintaan domestik juga didorong oleh relaksasi pembatasan sosial dalam negeri, serta stimulus fiskal dan moneter yang diberikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Perbaikan ekonomi domestik yang terbatas tercermin juga pada Purchasing Manager Index Manufaktur yang tercatat ekspansif dalam 3 bulan terakhir. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik terhadap produk-produk manufaktur. Selain itu, indeks kepercayaan konsumen, penjualan mobil dan sepeda motor, serta penjualan retail juga turut membaik meski masih terkontraksi pada kuartal 4 2020. Permintaan domestik yang membaik secara bertahap ini mendorong kinerja impor. Nilai impor terkontraksi 15,1% pada kuartal 4 2020 jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kontraksi pada kuartal 4 2020 ini lebih kecil jika kita bandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2020, yaitu sebesar 25,4%. Dinamika permintaan domestik dan eksternal tersebut berujung pada perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat 2020 terkontraksi 2,2%, lebih kecil dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang terkontraksi 3,5%. Pemulihan ekonomi ini diperkirakan berlanjut seiring dengan proses vaksinasi yang terus berjalan, serta stimulus fiskal dan moneter yang masih akan berlanjut pada tahun ini. Dinamika pada sektor real tersebut tentunya juga mempengaruhi kinerja sektor keuangan. Akibat pertumbuhan ekspor yang membaik lebih cepat dibandingkan impor, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 21,7 miliar US dollar pada tahun lalu. Surplus tersebut memberikan dukungan untuk penguatan nilai tukar rupiah pada akhir tahun. Nilai tukar rupiah secara rata-rata menguat pada Desember 2020 menjadi 14.123 rupiah per US dollar dari 14.808 rupiah per US dollar pada September 2020. Selain itu, tren perbaikan ekonomi domestik juga turut mendorong kepercayaan investor global terhadap portfolio keuangan domestik. Modal asing secara bertahap masuk ke portfolio keuangan domestik. Sampai dengan akhir Januari 2021, arus modal asing bersih yang telah masuk kembali ke portfolio domestik mencapai 2 miliar US dollar. Potensi arus modal asing untuk masuk ke pasar keuangan domestik masih cukup besar. Hal ini mempertimbangkan imbal hasil aset keuangan domestik yang relatif masih menarik dibanding negara berkembang lainnya. Di sisi lain, likuiditas global juga masih berlimpah, apalagi stimulus moneter dan fiskal negara-negara maju masih akan berlanjut pada tahun ini. Dengan potensi surplus neraca perdagangan dan arus modal masuk yang masih berlanjut, potensi penguatan nilai tukar pun masih terus ada.
Arah nilai tukar rupiah dapat berbalik saat permintaan domestik menunjukkan perbaikan yang solid, sehingga mendorong aktivitas impor secara signifikan. Berlanjutnya pemulihan ekonomi pada awal tahun ini bukan tanpa resiko tentunya. Jika protokol kesehatan tidak dipatuhi dan penyebaran COVID-19 semakin tinggi, maka bukan tidak mungkin pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terus berlanjut atau bahkan diperketat. Hal ini tentu dapat berdampak negatif terhadap tren pemulihan ekonomi yang ada. Untuk itu, kita semua dapat bersama-sama menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sekian dari kami, tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa dalam Danamon Financial Friday berikutnya.